kami Tuhan. Biar tidak ada satupun yang terlewatkan dari kami malam hari ini. Tapi dimanapun kami berada, jangkau setiap kami dan lawat setiap kami Tuhan. Kau mengurapi ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Segala peralatan yang kami gunakan, segala apapun yang kami perlukan, yang kami gunakan hari ini Tuhan, semuanya ditutup bungkus darah Yesus. Sehingga penyertaan-Mu sempurna, hati kami pun kami siapkan hanya untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah penyertaan-Mu sempurna atas ibadah hari ini. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita mulai ibadah kita. Tepuk tangannya dong. Kau menanti untuk bawa
teman-teman, Tuhan ada di dekatmu. Tuhan selalu dekat. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisimu saat ini, Dia dekat, di titik terdekat, lebih dekat dari yang kita bisa bayangkan. Yuk kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Aku ada terlalu jauh dari Tuhan, ada di titik yang paling jauh saat ini, gak bisa kembali ke masa lalu, gak ngerti harus gimana ke depannya. Guys, percayalah, kalau kamu merasa kamu gak bisa menjangkau Tuhan, biarkan Tuhan yang menjangkau kamu hari ini. Biar Dia yang menemui kita hari ini. Aku ini mengatakan, aku gak akan pernah cukup selain Engkau datang menghampiri aku. Maukah Engkau menghampiri aku saat ini? Kalau itu kamu, angkat suaramu dengan segenap kerinduanmu, dengan segenap hatimu. Katakan, as I walk round through the valley, let your love rise above every fear, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I
come? Will you meet me here again? Ini rindu kami Tuhan. It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? Not for a minute, let's have a second. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, rival awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Through God, not for a minute, let's life forsaken. The Lord is in this place. Katakan, the Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Now for a minute, let's life forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Kami menyembah, kami muliakan Yesus. Engkau ada, Kau bersamaku, takkan Kau tinggalkan, tak pernah Kau tinggalkan. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau. Mari sembah Dia. Kau bersamaku Tuhan, Kau datang, Kau sukanya Yesus. Selamat bersamamu Tuhan. Kau tinggalkan, Kau lepaskan, Kau bersamaku Tuhan. I'm not enough unless you come. Will you meet me again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? Kami tahu Tuhan, tak pernah sekalipun Kau melepaskan setiap kami, tak pernah sekalipun Kau meninggalkan setiap kami. Ajar kami Tuhan, untuk lebih lagi mengenal-Mu, untuk lebih lagi rasakan hadirat-Mu, tenggelam lebih dalam hadirat-Mu, dan biarlah kekuatan-Mu mengalir, biar kasih-Mu memenuhi setiap kami, biar Engkau yang menjangkau kami malam hari ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan,
Hati kami siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Terus Tuhan, berdaulat penuh atas ibadah ini. Dari pertengahan hingga akhirnya kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar benih yang ditabur dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga hidup kami dapat menghasilkan buah-buah yang manis, yang dapat dinikmati oleh Engkau, juga oleh orang-orang di sekitar kami. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tetap tutup bungkus setiap kami patahkan segala kuasa yang tidak berasal daripada-Mu. Dalam nama Yesus, biar hadirat-Mu terus menguasai ibadah ini, dari pertengahan hingga akhirnya. Segala koneksi jaringan apapun yang digunakan, Engkau yang mengcover. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom Om Dwi. Ya, shalom Haris. Ya. Semua sehat semua. Sehat Om Dwi. Amin. Ya. Amin. Om Dwi bersyukur kalian semua tetap sehat. Kita berikan anugerah yang terbaik dari Tuhan. Ya. Oke, ayo kita belajar malam hari ini. Kita akan belajar tentang berkenan di hati Tuhan. Ya, temanya sore hari ini adalah berkenan di hati Tuhan. Ayo kita buka Mazmur 37 ayat yang ke-23 ya. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23. Ya. Nah, apa dibuka aja Alkitabnya. Sudah? Ya. Oke, Andri mau bacakan ya. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, sampai sini dulu. Di sini dikatakan bahwa setiap orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, itu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang itu. Ya, kata berkenan di sini memiliki arti bahwa Tuhan itu suka, Tuhan itu senang, Tuhan itu menyukai kehidupan kita. Ya, contohnya kalau kita memiliki seorang teman atau seorang sahabat, ketika kita ditanya, kok kamu kenapa suka bersahabat dengan si A? Kok kamu kenapa nggak bersahabat saja dengan si B? Ya, kita akan berkata bahwa, Om, kalau si A itu aku cocok, aku suka, karena kalau dia diajak omong, kalau dia ini orangnya setia, orangnya baik. Nah, demikian. Nah, kata berkenan ini sama dengan hal demikian. Misalkan Om Dwi punya anak, ya, Om Dwi suka dengan kedua anak Om Dwi. Kenapa? Karena mereka menyenangkan hati Om Dwi, ya, menyukakan hati Om Dwi. Om Dwi suka dengan sikapnya, Om Dwi suka dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka begitu baik, mereka begitu menghormati, ya. Itu kata berkenan. Nah, demikian juga Tuhan berkata kepada Tuhan tuliskan dalam firman ini berkata demikian, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya bahwa setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang pertama bahwa Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah di dalam kehidupan orang tersebut, ya. Nah, ayat yang ke-24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, ya. Jadi hal yang pertama di sini dikatakan bahwa Tuhan itu menyertai setiap orang yang berkenan di hadapannya, berkenan di hatinya, ya. Dan di sini dikatakan bahwa apa yang menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Dan Tuhan yang menyertainya. Di sini enggak dituliskan bahwa Tuhan itu menggendong, enggak. Bahwa Tuhan itu menyertai setiap kita. Setiap kali kita melakukan dalam kehidupan kita belajar, kita hidup dalam aktivitas kita sehari-hari, di situ dikatakan bahwa aku menyertai dan aku akan menopang, ya. Ada banyak hal ketika kita melewati hari-hari kita, ada banyak persoalan yang kita hadapi, ya. Tuhan katakan bahwa apa yang harus kamu kerjakan, kerjakan. Apa yang harus kamu lakukan, lakukan. Kalau kamu hari ini harus belajar sebagai seorang
yang masih belajar, kamu harus belajar, ya. Kamu harus membantu orang tuamu, kamu harus beraktivitas, ya. Tetapi di sini Tuhan katakan bahwa aku menyertai engkau selama kehidupanmu berkenan di hati Tuhan, selama apa yang kamu kerjakan berkenan di hati Tuhan, aku menyertai engkau. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita akan mengalami banyak persoalan, kita berhadapan dengan masalah-masalah. Dan ketika kita berkata, aku nggak mampu, maka di situ Tuhan katakan, aku akan menopangmu. Ya, aku akan menopangmu, aku akan menyertaimu, aku akan memegang tanganmu, aku akan memberikan kau pertolongan, aku akan memberikan kau kekuatan, aku akan memberikan penghiburan. Dan di sini dikatakan bahwa ketika engkau tetap melakukan segala apapun dalam kehidupan kita, selama kita ini menempatkan diri kita dan melakukan banyak hal itu berkenan di hati Tuhan, maka Tuhan akan tetap menetapkan setiap langkah-langkah dalam kehidupan kita untuk kita yang tetap ada dalam jalur Tuhan, tetap ada dalam rancangan Tuhan, tetap ada dalam rencana Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, hal yang pertama bagi kehidupan orang yang berkenan di hati Tuhan adalah Tuhan menetapkan langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah kehidupan kita. Ya, Tuhan akan membawa kita tetap ada dalam jalur Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Ya, dan kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera dan sukacita dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, oke, ayat yang ke-25, ayo kita lihat. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya. Hal yang kedua, kehidupan orang yang berkenan di hati Tuhan, bahwa setiap kita yang berkenan di hati Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Ya, ada berkat yang luar biasa, ya, ada pertolongan, dan selalu di mana Tuhan selalu menyiapkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Tetapi perhatikan di sini, Dwi tidak selalu mengatakan bahwa berkat Tuhan itu berbicara tentang berkat jasmani saja, ya. Tetapi Tuhan bisa berikan kita ini kesehatan, ya. Di masa-masa yang seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap bisa bersukacita, bisa mengucap syukur, ya. Selalu ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai anak-anak muda, ya, hari-hari ini, kalau kita memiliki persekutuan dan hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu membawa kita kepada hal-hal yang perkara-perkara yang luar biasa. Ya, tidak ada dalam kehidupan anak-anak muda ini Tuhan akan berhadapan dengan kita perkara-perkara yang najis, yang jelek, yang jahat. Enggak. Tuhan akan membawa kita masuk dan kita masuk dalam rancangan atau rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Makanya selalu ingatkan, ayo kita isi waktu-waktu kita untuk Tuhan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan hari-hari ini. Ya, kita menabur sesuatu yang baik. Ya, kita bikin konten, mungkin konten sesuatu yang positif. Kemudian kita bagikan, di mana kehidupan kita ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, disitulah dikatakan bahwa engkau punya sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Engkau punya talenta, engkau punya sesuatu hal yang baik, engkau punya kesempatan, engkau punya segalanya, dan itu akan Tuhan berikan. Dan ketika kita bisa mengerjakannya, maka Tuhan akan mempercayakan engkau hal-hal yang lebih besar lagi, hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Dan percayalah, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka perjalanan kehidupanmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya itu akan menjadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Ya. Oke, ayat yang ke-27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Jadi, kunci untuk kita memiliki hidup yang berkenan di hati Tuhan, di ayat yang ke-27 juga tuliskan demikian. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ada dua hal untuk kita bisa memiliki hidup yang berkenan di hati Tuhan, yaitu yang pertama, jauhi yang jahat, dan yang kedua, lakukan yang baik.
Oh, yang jahat itu berbicara tentang dosa, berbicara tentang perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, berbicara perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kalau kita malas, ya, kita sebagai anak-anak muda tapi kita memiliki malas, hidup yang malas, Tuhan membencinya. Makanya Tuhan juga tuliskan dalam firman Tuhan, agar supaya engkau rajin, belajarlah dari semut. Ya, makanya Tuhan katakan bahwa Dia membenci yang namanya malas. Makanya dikatakan di sini jauh yang jahat. Berarti kemalasan itu merupakan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Apalagi cara berpikir kita, ya. Hari-hari ini kita akan selalu memakai yang namanya HP, laptop, karena kita harus belajar online, ya kan? Kita harus sering mengadakan pertemuan Zoom atau apapun. Nah, di situ ada banyak, kita kadang-kala iseng-iseng, aku buka ini, buka itu, ya. Ada situs-situs yang nggak baik, ada gambar-gambar yang tidak baik, ada film-film yang nggak baik. Mungkin kita aku cuma melihat. Iya, kamu cuma melihat. Tetapi hal itu sudah merupakan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Ya, itu sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, cara berpikir kita, ya, mungkin kita ngomong, waduh, hari-hari ini kita ujian online, ya. Contoh aja mungkin nggak tahu gurunya, ya. Nah, pikiran-pikiran yang demikian ini juga merupakan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Ya, pada waktu kita berpikir jahat saja, berpikir yang negatif, berpikir yang tidak baik, ya, berpikir sesuatu yang istilahnya curang, ya, kita berbohong, kita menipu, kita berdusta, ya kan? Itu merupakan sesuatu kejahatan di mata Tuhan, sehingga membuat kehidupan kita tidak berkenan. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua tadi katakan bahwa lakukanlah yang baik, lakukanlah segala hal, kegiatan apapun dalam kehidupan kita yang menyenangkan hati Tuhan, yang Tuhan sangat menyukainya, ya. Dan lakukanlah semuanya itu dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari, ya. Maka percayalah bahwa ketika kita bisa melakukan hal yang baik, maka dikatakan di situ, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Artinya bahwa engkau akan tetap tinggal di dalam ketetapan Tuhan. Engkau akan tetap mendapatkan kelimpahan berkat dari Tuhan. Engkau akan terus disertai Tuhan. Ketika engkau tidak berdaya, ketika engkau lemah, maka di situ dikatakan, aku akan memberikan engkau kekuatan, aku akan menopangmu, aku akan memberikan engkau sukacita, damai sejahtera, aku akan selalu memberikan engkau penghiburan, ya. Dan itu yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita ketika kita bisa memiliki sikap hidup berkenan di hati Tuhan. Oke, kita buka dalam kitab Filipi. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8, dan ini adalah ayat yang terakhir, ya. Untuk kita tetap melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Filipi 4 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, ya. Apa yang kau pelajari, apa yang kau dengar setiap kali kita membaca firman Tuhan, setiap kali kita mendengar firman Tuhan disampaikan di gereja, ya. Semua itu adalah hal yang baik, ya. Semua itu benar, semua itu mulia, semua itu manis, semua itu adil, semua itu sedap didengar, dan semua itu disebut kebajikan dan patut dipuji, maka pikirkanlah hal itu, ya, renungkan hal itu, ya. Apakah ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah firman itu ketika kita pikirkan di situ ada teguran, ada kritikan, atau ada motivasi, atau ada ajakan, atau ada sesuatu yang menegur kita. Nah, pikirkan itu, ya. Dan ketika kita memikirkannya, kita merenungkannya, kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong jadikan firman ini menjadi rema dalam kehidupanku. Jadikan firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupanku. Dan setelah itu, apa yang dikatakan di ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, setelah kita mendengar, setelah kita belajar, setelah kita merenungkannya, dan setelah kita
melihat bahwa firman itu menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ayo lakukan firman itu. Ya, ayo kerjakan firman itu. Dan di situ ada janji Tuhan bahwa Allah yang sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita semua sampai selama-lamanya, ya. Jadi, untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, jauhi yang jahat, ya. Jauhi yang jahat. Jauhi semua dosa, jangan melakukan dosa lagi. Dan kemudian apa? Lakukanlah hal yang baik, hal yang berkenan di hati Tuhan, ya, hal yang berkenan di hati Tuhan. Amin, amin. Oke, ayo kita berdoa. Kami bersyukur malam hari Tuhan, setiap kami sudah mendengar firman-Mu, meskipun yang singkat, tapi percaya Roh Kudus Kau yang akan memperhatikannya dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dan akan memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, bahwa kami selagi masih muda, kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan, dan kami mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami memiliki kehidupan yang berkenan di hati-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan memakai kami lebih lagi di masa-masa muda kami boleh bersama Tuhan, untuk kami boleh, oh Tuhan, melakukan perkara-perkara dahsyat ajaib luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan jadikan kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkati banyak orang, terlebih kehidupan bagi orang-orang yang ada dekat kami, yang belum percaya padamu Tuhan, biar lewat hidup kami ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Memberkati semua anak-anak ini Tuhan, dan biarlah mereka juga tak memiliki hati yang mengasihi Engkau. Kehidupan mereka semakin hari semakin setia mengasihi Engkau, dan Kau akan memakai mereka untuk mereka boleh melayani Tuhan sampai pada kesudahannya. Tuhan akan mendapati kehidupan mereka berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, dan doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nah, teman-teman, firman Tuhan udah bilang, yuk lakukan semua yang firman Tuhan katakan di hidup kita. Dan hari-hari ini menjelang Idul Fitri, kita nggak bisa kemana-mana. Yuk jaga kesehatan ya teman-teman, diam di rumah aja, tetap setia dengan setiap ibadah yang ada. Hari ini dilihat nih, nama-nama yang nggak muncul di layarmu, digeser aja. Nama-nama yang nggak muncul, ya hari ini kirimin emoticon tinju aja. Gitu, jahat ya aku. emoticon doa didoain gitu kan. Diingetin ya teman-teman, supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau teman-temanmu kamu ingatkan kayak gitu, mereka bakal merasa, oh ada yang perhatiin ya ternyata gitu. Nah, mulai sekarang yuk kita belajar saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan dari situ kita pasti kuat. Oke? Dan jangan lewatkan setiap ibadah yang ada. Ibadah DNA, ibadah umum juga buat teman-teman yang mau ikut. Hari Minggu kita tetap ada ibadah onsite di tempat ini, pagi pukul 6 pagi dan sore pukul 4:30 sore. Teman-teman bisa hadir, kalau teman-teman mau hadir bisa mendaftarkan diri di nomornya Ibu Gembala, di grup, di nomorku Cadel atau Ko Yosep. Tapi kalau teman-teman merasa ikut online aja deh takut, silahkan, nggak apa-apa. Ada Instagram, YouTube, Lumajang Vision, terserah deh kamu mau ikut lewat mana. Tetap setia guys, karena saat kamu, percayalah gini, meskipun kamu cuma ngikutinya dari rumah, meskipun bagimu itu enggak ada hadirat Tuhan sih gitu, itu enggak sih, hadirat Tuhan tetap bisa menjangkau kamu, dan Tuhan perhitungkan kesetiaanmu. Meskipun seakan rasanya itu kan enggak datang ke gereja, enggak ada effortnya dan segala macam, ada loh effort yang kamu lakukan, kamu meluangkan waktu, kamu buka hatimu, kamu benar-benar rindu beribadah. Tuhan pasti perhitungkan. Dan percayalah, Dia tahu hatimu, dan Dia yang bakal menolong kamu di setiap musim. Maka dari itu tetap setia, meskipun sekarang kita masih belum bisa onsite, sekarang masih belum bisa ketemu satu dengan yang lain, cuman ketemu di sekolah, itu pun terbatas.
percayalah, diperhitungkan kok sama Tuhan kesetiaanmu. Dia tahu hatimu. Oke? Minggu depan kita tetap ada ibadah online jam 6 sore tepat. Jadi ingatkan teman-teman ya, ingatkan yang nggak hadir. Selain emotikon doa dan emotikon hades itu, kamu bisa kasih peringatan minggu depan harus hadir, oke? Kurasa nggak ada berita yang lain. Habis ini Om Dwi silakan pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan biarlah ibadah ini Tuhan yang menyempurnakannya. Dan ibadah ini menjadi ibadah yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang berkati setiap kami, satu persatu setiap yang sudah diberkati. Dan terima kasih, kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga anak-anak muda ini Tuhan. Kau juga tetap berkati apapun yang dikerjakan, diusahakan oleh kedua orang tua mereka. Tuhan, buat semuanya berhasil. Dan kehidupan keluarga mereka hidup dengan kelimpahan dan kebaikan Tuhan. Dan juga berdoa buat anak-anak ini, juga terus berkati mereka, melindungi mereka, dan biarlah Tuhan tetap berikan tubuh yang sehat, perlindungan nyata sama mereka, dan kau halaukan semuanya dari segala virus apapun, dan biarlah tubuh mereka tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, dan kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kau juga turunkan belas kasihan atas bangsa ini. Kami percaya ada perkara dahsyat ajaib luar biasa yang akan Tuhan kerjakan, dan Tuhan juga tetap akan melindungi berkatinya dengan segala kebaikan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, dan doa kami Tuhan, dan kami juga berdoa mengucap syukur malam hari ini, dan kami terima berkat-Mu yang luar biasa itu, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, terus menyertai kami dari malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bless you guys.